Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zura Savitri, NPM 2008260194. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mind map di blok dermatologi. Jadi em, permasalahan di Indonesia itu biasanya untuk dermatologi ini sendiri seringnya itu datang dengan keluhan bercak putih di kulit tangan, di kaki dan punggung, disertai rasa baal, yaitu rasa em, tidak ada rasa nyeri gitu. Jadi bercak putih juga disebut dengan hipopigmentasi. Saya akan memulai dari em, patogenesis dari pigmentasi ini sendiri. Jadi faktor pencetus, misalnya MO, itu menutupi permukaan kulit sehingga menghambat masuknya sinar matahari ke bagian kulit. Lalu sinar matahari berfungsi itu mengaktifkan enzim tirosinase sehingga jika sinar terhambat, tirosinase ini akan inaktif dan melanogenesis tidak berlangsung. Lalu jadi melanogenesis ini adalah proses pembentukan melanin yang diawali dengan oksidasi tirosin menjadi dopaquinone oleh tirosinase, kemudian autooksidasi menjadi dopa dan dopakrom. Untuk regulasi melanin ini sendiri, biasanya ini proses kompleks yang penting untuk melindungi kulit dari sinar UV matahari yang berbahaya. Nah, biasanya eh, yang banyak melanin itu biasanya orang-orang Afrika, orang-orang bagian Afrika dan sekitarnya. Karena melaninnya itu banyak dan kulit mereka itu lebih kuat biasanya daripada orang yang berkulit putih gitu. Jadi yang saya bahas tentang bercak putih di kulit tangan dengan rasa baal itu salah satunya adalah lepra. Jadi lepra itu disebutkan juga dengan morbus Hansen ataupun penyakit kusta. Ini biasanya penyakit yang paling banyak di Indonesia. Tingkatnya itu tinggi, ditemukannya itu tinggi. Untuk diagnosis bandingnya itu untuk lesi hipopigmentasi atau hiperpigmentasi tanpa skuama itu kita dapatkan bisa jadi vitiligo. Untuk lesi yang hipopigmentasi dengan skuama halus itu tiaresis versicolor ataupun tiaresis alba ataupun panu. Untuk lesinya eritem atau bersisik karena biasanya lepra ini juga awalnya itu lesinya itu eritem yang bersisik. Itu bisa juga didapatkan di psoriasis, psoriasis rosea, dermatitis seboroik ataupun dermatofitosis. Kalau dermatofitosis itu lebih banyak lagi, misalkan dia ada di barbae, di inguinal gitu. Baik, kita akan membahas tentang definisi dari lepra. Jadi, lepra ataupun morbus Hansen itu merupakan penyakit infeksi kronik yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Jadi yang saraf perifer itu sebagai afinitas pertama, lalu kulit dan mukosa traktus respiratorius bagian atas. Jadi si Mycobacterium leprae ini menyerang saraf perifer manusia, lalu masuk ke kulit dan masuklah dia ke mukosa traktus respiratorius bagian atas. Makanya terdapat rasa baal juga di pada si lepra ini. Untuk etiologinya itu sudah saya sebutkan barusan itu adalah Mycobacterium lepra yang bersifat intraseluler obligat. Itu tan intraseluler obligat itu artinya adalah bakteri yang membutuhkan host yaitu misalkan saraf kita gitu ataupun kulit ataupun mukosa yang ada di tubuh kita dan berbentuk basil yaitu batang, ukurannya itu 3 sampai 5 mikrometer kali 0,5 mikrometer. Bakteri ini tahan asam dan gramnya itu positif.
Untuk faktor risiko dari lepra ini adalah kontrak serumah dengan penderita kusta, menyerang semua umur, tetapi rentannya itu pada anak-anak, orang dengan imun yang kurang, dan juga kontak dengan armadillo. Klasifikasi lepra ini menurut WHO itu ada dua, yaitu paucibasilar ataupun PB dan multibasilar ataupun MB. Dan menurut Ridley Jopling itu yang pertama klasifikasinya itu ada interminat tuberkuloid disebut TT, borderline BB, borderline tuberkuloid BT, borderline lepramatos BL, dan lepramatos itu LL. Untuk patogenesis lepra ini sendiri, jadi bakteri bakteri ini itu masuk ke tubuh manusia melalui kontak langsung dengan kulit atau mukosa nasal dari droplet penderita. Lalu basil ini itu akan masuk ke pembuluh darah dermis sehingga terjadi fagositosis. Bakteri yang tidak terfagositosis akan membentuk tuberkel jika SIS-nya tinggi dan akan mengarah em, ke lepramotosa jika SIS-nya rendah. Bagaimana cara mendiagnosis dari lepra ini sendiri? Jadi, yang pertama itu anamnesis. Jadi, keluhan lesi pada kulit seperti bercak merah atau putih yang tidak gatal dan mati rasa. Tinggal di tempat endemis lepra dan riwayat kontak langsung dengan penderita. Untuk cardinal sign-nya itu biasanya kulitnya itu hipopigmentasi atau eritem dengan anestesi, maksudnya rasa baal. Lalu kelainan saraf tepi dengan anestesi dan hapusan kulit BTA-nya itu positif. Untuk pemeriksaan penunjang, bakterioskopiknya eh, pakai gel Nelson itu histopatologiknya. Untuk serologiknya itu pakai lepromin test. Dan bisa juga kita tambahkan misalkan memakai wood lamp gitu. Untuk tata laksana dari lepra, yang pertama itu misalkan dia PB atau Pauci basilar itu kita berikan rifampicin 600 mg per bulan dikombinasi dengan DDS 100 mg per hari. Dan pengobatannya itu minimal 6 bulan dan maksimal 9 bulan. Untuk yang multibasilar atau MB, rifampicin 600 mg per bulan, Lamprin 300 mg per bulan ditambahkan Lamprin 50 mg per hari, dan DDS 100 miligram per hari. Dan ini pengobatan ini minimal 12 bulan dan maksimal itu 18 bulan. Dan terakhir itu untuk rehabilitasi karena ini lumayan menular dan diperlukan rehabilitasi untuk lepra. Seperti misalkan kita menyemangati yang si penyandang penyakit ini gitu. Lalu edukasi dan pencegahannya yaitu menghindari kontak langsung dengan pasien terinfeksi, mengonsumsi obat sesuai anjuran dokter dan WHO, menghindari daerah endemik kusta, menjelaskan penyakit disertai prognosis dan komplikasinya. Misalkan prognosisnya apakah baik jika ditangani dengan tepat, komplikasinya itu bermacam-macam, bisa juga terkena gangren gitu. Untuk pandangan Islam tentang lepra, yang pertama dalam Islam, lepra ini juga merupakan penyakit yang harus diwaspadai. Rasulullah itu mengajarkan doa khusus agar terhindar dari lepra. Itu sudah ada doa yang diajarkan dari Rasulullah SAW. Doanya itu adalah Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqom. Jadi artinya adalah, ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari penyakit belang atau kulit, gila, lepra, dan dari keburukan segala macam penyakit. Itu adalah ajaran dari Rasulullah SAW. Itu hadis riwayat Abu Daud nomor 1554 dari Anas radhiyallahu anhu. Untuk aspek
bioetik tersendiri dari lepra ini adalah orang dengan kusta memiliki hak untuk mengakses pengobatan yang efektif. Terlepas dari kemampuan mereka untuk membayar, isu lainnya adalah hak atas non-diskriminasi karena, sesama manusia kita juga, perlu mengingat bahwa, yang penderita kusta ini juga manusia, sama seperti kita yang sehat. Bedanya dia sedang diuji, sedangkan kita alhamdulillah sedang sehat gitu. Orang dengan kusta tidak boleh didiskriminasi dalam pekerjaan, perumahan, atau pendidikan. Tapi bisa juga kita bilang dengan baik bahwa misalkan, memakai masker ataupun, adakah pencegahan-pencegahan ataupun SOP lainnya dari kantor gitu misalkan. Lalu kita juga bisa meningkatkan kualitas kebersihan dari kantor itu sendiri, rumah, ataupun diri kita sendiri. Lalu tidak ada vaksin untuk kusta, tetapi ada tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko infeksi. Langkah-langkah ini termasuk menghindari kontak dengan penderita kusta dan mempraktikkan kebersihan yang baik dan juga kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi ini referensi dari mind map, yang, bisa saya, mmm perlihatkan, maaf atas segala kekurangan dan maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.